Posisi pembiayaan atau utang pemerintah kembali meningkat pada awal tahun 2024. Tercatat, nilai utang pemerintah telah menembus level 8.300 triliun rupiah. Nilai utang yang terus bertambah itu kerap menjadi sorotan berbagai pihak. Dengan utang yang kian membengkak, sejumlah pihak khawatir pemerintah tidak dapat membayarnya dan akan mengganggu keuangan negara. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi dan komposisi utang pemerintah saat ini? Berdasarkan data dokumen APBN kita edisi Maret 2024, posisi utang pemerintah sebesar 8.319,22 triliun rupiah sampai dengan Februari lalu. Nilai itu meningkat sekitar 66,13 triliun rupiah dari posisi akhir Januari sebesar 8.253,9 triliun rupiah. Dengan perkembangan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB Republik Indonesia sebesar 39,06% pada akhir Februari lalu. Angka rasio itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 38,75%. Meskipun meningkat, rasio utang terhadap PDB juga masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, batas rasio utang sebesar 60%. Sementara, mengacu strategi pengelolaan utang jangka menengah periode 2023 hingga 2026, targetnya adalah 40%. Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara atau SBN dengan denominasi rupiah. Tercatat, nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar 7.336,87 triliun rupiah atau setara 88,19% dari total utang pemerintah. Secara lebih rinci, nilai SBN domestik sebesar 5.947,95 triliun rupiah terdiri dari surat utang negara atau SUN sebesar 4.797,16 triliun rupiah dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 1.150,79 triliun rupiah. Kemudian, SBN dengan denominasi valuta asing atau falas nilainya sebesar 1.388,92 triliun rupiah dengan komposisi SUN sebesar 1.044,37 triliun rupiah dan SBSN sebesar 344,55 triliun rupiah. Kemudian, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar 982,35 triliun rupiah atau setara 11,81% total utang pemerintah. Nilai itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar 35,45 triliun rupiah dan pinjaman luar negeri sebesar 946,90 triliun rupiah. Dalam pelaksanaan utang, pemerintah mengaku mengedepankan pengadaan yang bersifat jangka menengah hingga panjang. Kementerian Keuangan atau Kemenku menyatakan per akhir Februari lalu, rata-rata tertimbang jatuh tempo utang pemerintah berada di kisaran 8 tahun.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan menilai posisi utang pemerintah sebenarnya masih terkendali. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku, Denny Surjantoro, menyatakan terjaganya utang pemerintah tercermin dari angka rasio utang terhadap PDB yang berada di bawah ketentuan dan profil jatuh tempo yang terkendali. Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Misal saja, Malaysia dengan rasio 66,9%, Thailand 61,4%, dan Filipina 57,6%. Rasio utang Indonesia pun lebih rendah dari sejumlah negara dengan perekonomian besar yang tergabung dalam G20. Denny mencontohkan Brazil memiliki rasio utang 88,1%, India 81,9%, Cina 83%, Amerika Serikat 123,3%, Inggris 104,1%, dan Jepang 255,2%.